bilang itu pemanfaatan teknologi untuk kami para pelajar. Tapi ada aja situ kan Pak, para pelajar yang malah yang lain-lain dilakukan sama teknologi sekarang. Gitu loh Pak. Jadi kalau mengikuti zaman, ada juga zaman itu yang merusak ya Pak? Ya ada. Ketika kita menyalahgunakannya, maka itu akan merusak hati pikiran kita. Contoh ini, headphone apabila kita gunakan dengan positif, ini akan membangun kita menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang punya kreativitas tinggi. Tapi apabila ini kita gunakan hanya untuk ngobrol-ngobrol saja, ya, main game, ya, apalagi ada judi online. Iya benar Pak, ini lagi marak-maraknya sih itu ya. Iya, di kalangan remaja Pak. Ya, ketika kita memilih yang salah, maka hidup kita juga akan kecewa. Tapi kalau adik-adik pilih yang baik, ya, di sini ada belajar kan. Terus tanya Google, sekarang apa? Ekonomi seperti apa? Bagaimana berdagang? Bagaimana menjadi sukses? Ada semua di sini. Ada. Nah, ketika itu adik-adik tanya terus, maka adik-adik juga akan sukses. Tapi kalau yang ditanya itu judi online, narkoba, itu akan merusak, pasti tidak berhasil. Demikian. Ya karena semua ada positif dan negatifnya Iya, kan Pak. benar. Tergantung sobat belajar nih, sobat belajar ya. Iya sobat belajar. Benar. Jadi coba kasih tau dong Pak tips and triknya supaya bisa kayak Bapak gitu, supaya kita dapat meninggalkan segala hal-hal kenakalan remaja seperti narkoba atau melakukan hal-hal negatif lainnya, supaya kita dapat membangun masa depan kita, terutama untuk sobat-sobat pelajar yang menonton sekarang ini kan Pak. Baik ya. Yang perlu adik-adik lakukan yaitu pertama itu harus disiplin. Ya. Benar Pak. Dengan disiplin belajar, disiplin bekerja, disiplin kehidupan, ya, beribadah. Dengan disiplin ini akan melahirkan integritas, ya. Kamu akan punya integritas. Integritasmu itu tidak akan luntur, walaupun di hadapanmu itu jelek-jelek, tapi kamu tidak akan terpengaruh karena kamu sudah punya integritas. Walaupun teman-temanmu itu tadi ada yang nakal, ada yang suka narkoba, ada balap-balap liar, kamu tidak akan terpengaruh karena kamu sudah punya integritas. Ya. Nah, kalau sudah kamu punya integritas, maka kamu akan mempunyai impian dan bahkan mencapai impianmu. Dengan integritasmu tadi, kau belajar tekun, kamu terus mengikuti perkembangan yang baik-baik, kamu terus terus memulai yang bagus, yang mengembangkan, maka kamu akan mencapai impianmu, cita-citamu, ya, tergantung adik-adik cita-citanya apa. Pastilah berhasil. Nah, ini yang tip yang Bapak lakukan, ya, karena ini, ya, Bapak juga seperti itu, ya. Bapak itu tidak pernah mau menyerah untuk belajar, untuk mencapai sesuatu, tidak merasa langsung puas, ya. Demikian juga dalam kehidupan. Bapak mulai dari sekolah, saya ingin menjadi ini, lakukan itu terus. Sudah tercapai, saya mau lebih meningkat lagi, lakukan lagi, tercapai, saya lebih berkembang lagi, lakukan lagi, sampai tercapai, sampai pensiun, kita juga masih punya impian. Dan bisa, ya. Jadi sampai pensiun itu bukan segalanya untuk kita itu selesai dari kehidupan, ya, dari aktivitas. Pensiun ini juga bisa membuat semangat, ya, untuk mencapai tujuan yang selanjutnya. Demikian dengan adik-adik, ya. Adik-adik sekarang di SMA, ya. Iya, SMA. SMA itu masih dari awal kehidupanmu. Tantanganmu itu bukan di SMA ini. SMA ini masih tantangan orang tuamu. Ya, orang tuamu berpikir supaya adik-adik itu belajar, bisa menghindari kenakalan remaja, ya. Dan orang tuamu itu membayar mahal, ya, untuk mencegah kamu dari kenakalan remaja, untuk supaya kamu pinter.
Nah, ini masih tugas orang tuamu. Tapi tantanganmu ke depan ketika kamu sudah tamat. Sudah tamat baik dari perguruan tinggi, nah disitulah kamu memulai tantanganmu. Kamu mau jadi apa? Ya, karena itu sudah dirimu sendiri yang akan menghadapinya, bukan orang tuamu lagi. Orang tuamu selesai sampai tamat, ya. Tapi setelah itu kamu yang memulai karirmu mau jadi apa. Jadi kalau kamu tidak tekun, tidak disiplin, tidak punya integritas, kamu akan ketinggalan. Tapi kalau kamu tekun, disiplin, punya integritas, mengejar cita-cita, maka kamu akan berhasil. Iya, jadi ini sobat pelajar tentang semua tentang pola pikir kita, mindset kita Iya, kita harus ubah. Karena tidak ada kesempurnaan ya kan Pak. Betul. Iya. Kita harus selalu berbuat lebih jika kita mendapatkannya, kita harus Iya. mencapainya Benar. lebih Tapi lagi ini kan seperti Bapak ini. tapi ini kan Gabriel kan, sobat Ya, belajar juga nih. Nah, jadi kalau menjadi orang yang baik itu memang nggak mudah ya, Benar. susah melalui beberapa proses-proses yang begitu berat gitu loh. Jadi ini kembali lagi ke sobat belajar, karena hidup ini pilihan gitu loh antara hitam dan Iya. putih. Gak ada yang namanya abu-abu tengah, nggak ada itu, nggak ada Iya, ya. Pasti ada suka Jadi kalau mau dukanya. putih laksanakan gitu. Iya. Yang kedua, jangan pernah merasa puas atas apa yang udah kita capai, tapi terus gali, Betul. jangan Iya. pernah merasa puas. Lalu Iya. yang ketiga itu Pak, karakter, tekad dan kemauan. Iya, Itu sih yang benar. paling penting gitu. Ah, Kayak hebat. sobat belajar ini banyak informasi yang bisa kita dapat dari Bapak Kombes nih ya. Iya, sangat. Luar biasa Iya, ini iya. pelajaran hidupnya gitu loh. Kita harus berguna kan Pak. Benar. Betul. Kita harus membanggakan Iya. keluarga kita, orang-orang sekitar. Iya. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, saya mau Iya. nanya mengenai mau mengambil angkatan tadi Bapak sudah janji bakalan memberitahu cara-caranya gitu loh Pak. Iya. Persyaratannya gitu. Oh gitu. Iya. Mau jadi Polri. Iya, Pak. Ya, Polwan. Iya bener Pak. Jadi kalau mau jadi Polwan ya, Polri, yang pertama itu memang punya syarat dia tamatan ijazah ya SMA sederajat lah ya. Bisa juga dari sarjana juga bisa ya. Nah, kemudian kesehatannya itu harus betul-betul ya. Kesehatan itu mulai dari dalam maupun luar ya, mulai kalau dalam itu paru-paru, kemudian ginjal, jantung, ya darah itu harus betul-betul sehat ya. Kemudian luar tuh mata ya, semua ya, kulit itu harus sehat ya. Kemudian syarat yang selanjutnya itu ilmu pengetahuannya ya. Ya, itu pelajaran mulai dari ya, pelajaran umum, khusus ya, bahasa Inggris. Itu juga harus bisa menjadi ranking yang terbaik ya, nanti di ranking di situ ya. Berapa yang mau diterima? Misalnya mau diterima 100, pendaftar 1000. Nah, kita harus bisa masuk nominasi yang 100 itu ya, 1 sampai 100. Nah, untuk menjadi nominasi 1 sampai 100 yaitu tadi perlu belajar, memelihara kesehatan, fisik juga harus bagus. Nanti fisik juga demikian. Lari ya, lompat, renang itu juga diuji ya. Dari 1000 orang berapa yang bisa lolos menjadi 1 sampai 100. Berarti ini sobat belajar yang harus dipersiapkan itu pikirani dan badaninya ya Pak. Oke. Nah Ya. kalau dari situ Pak, kan sekarang ini banyak isu yang kita dengar nih kan Pak, semenjak kasus kepolisian Ya. yang telah tercemar gitu kan Pak. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan untuk remaja dalam mengambil kepolisian. Kira-kira gimana itu Pak? Ya, nggak ada untuk menjadi Polri itu terbuka untuk umum, dan menjadi Polri itu gampang apabila syarat ini bisa lolos ya. Tidak ada istilah bayar dulu, nggak ada ya, itu omong kosong. Itu tipu-tipu ya oknum tertentu ya. Nanti mungkin tetangganya polisi Decking atau gitu, Pak. decking. Oh bisa, udah kasih aja lah 200 Iya, juta benar. ya kan. Udah dikasih 200 juta kalah ya kan. Kalah nanti alasannya macem-macem lah itu. Jadi jangan mau pernah ditipu, jangan mau pernah memberi uang. Cukup persiapkan diri ya dengan itu tadi ya, kesehatan, kecerdasan, fisik ya.
Ini kalau kita lakukan, kita bisa menjadi Polri yang baik ya. Itu banyak sekarang ada anak tukang becak masuk, kan? Iya, Anak benar. petani masuk, tidak pilih-pilih. Bukan harus anaknya orang kaya harus bayar, harus anaknya benar. ada decking, tidak ya. Udah lama, udah 15 tahun ini ya. Itu dikontrol betul itu ya sama Pak Kapolri dan jajarannya. Oke, berarti sobat belajar jangan pernah berkecil hati nih ya. Untuk yang kita ekonominya sulit itu nggak ada semuanya ya Nggak Pak ada, ya. nggak ada Oke, seperti itu, ya. persiapkan diri, pikirani, badani itu yang utama. Oke, Iya. semangat terus sobat belajar Iya. yang menjadi angkatan pemimpin di negara kita ini. Betul. Iya, jadi sekarang semuanya kembali kepada diri kita lagi kan, Pak. Betul. Kita juga harus sobat pelajar harus memilih informasi mana yang baik, mana yang benar. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima Kami kasih. dan juga sobat-sobat pelajar sudah mendapat banyak pelajaran yang sangat berguna Iya. bagi kami pada hari ini, Pak. Iya. Ya, jadi sekarang nih kami bertanya, gimana nih kesannya Bapak selama datang ke sekolah peran ini dan apa menjadi pesan pada kami generasi-generasi muda agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Iya, Pak. saya senang ya, saya senang datang ke sekolah Parulian ini ya. Yang pertama sekolah Parulian ini mengajarkan tentang integritas ya, kemudian religius ya, dengan doa-doa, kemudian wawasan kebangsaan juga tetap dipelihara, termasuk dia tadi ada pembacaan Undang-Undang Dasar, Iya. Pancasila, ini wawasan kebangsaan yang harus terus dipelihara ya. Selain dengan doa, ya lengkap lah di SMA Parulian ini. Nah ini kalau bisa terus ditindaklanjuti sehingga ini menjadi sebagai tuntunan ya, tuntunan para siswa-siswi ya untuk menggapai cita-citanya. Nah, saya berpesan ya untuk adik-adik di SMA Parulian ini terus menimba ilmu karena ilmu itu terus berkembang ya. Kadangkala kita berpikir yang kita dapat ini sudah hebat dan cukup ya. Ternyata ilmu itu datang lagi bisa menghapus ilmu yang kita dapat. Benar. Meninggalkan ilmu yang kita dapat. Nah untuk itu jangan pernah menyerah. Teruslah berkreativitas ya, timba ilmu setinggi-tingginya ya, dengan semangat dan integritas pasti berhasil. Oke, Pak. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi para sobat belajar, inilah perbincangan kami pada pagi hari ini bersama Bapak Kombes Robin Simatupang. Amin. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Iya, luar biasa diskusi kita hari ini, Pak. Oke. Iya. Semoga nanti ke depannya kita bisa lagi mendatangkan Bapak untuk Amin. diskusi ke hal-hal yang lainnya lagi Ya, ya, Pak ya, dengan senang memberikan hati. inovasi ke para sobat belajar. Sangat Oke. senang hati. Oke. Kita tutup ya dengan tagline kita ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih sobat belajar karena sudah menyaksikan podcast SMA Parulian 1 Medan. Go with us, Podcast Parulian School.